Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Majalengka akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Neneng Sri Hartati dari SMP Negeri 3 Ligung dan rekan saya Rina Kalestari dari SDN Ligung 3 dan saya Ika Yulianti dari SDN Mekar Mulia 2 Kertajati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Arina, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, selamat pagi juga. Saya dengar Ibu mau melakukan coach dengan rekan Ibu ya hari ini. Benar sekali Bu, insya Allah jika tidak ada halangan, hari ini saya akan melaksanakan coaching bersama coach saya Bu. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Baik Ibu. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaiannya ya Bu. Ya Bu, dengan senang hati. Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Baik Ibu, siap. Kira-kira kompetensi coaching yang mana yang akan Ibu kembangkan ya? Saya akan mengembangkan 3 kompetensi inti dari coaching Bu. Yang pertama yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga adalah mendengarkan secara aktif. Dari ketiga kompetensi tersebut, insya Allah ingin saya kembangkan semuanya Bu. Tapi kompetensi pada bagian mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan ya? Nah, dari ketiga tersebut ada yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama yaitu saya ingin mengembangkan mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Indikator ketercapaian apa yang mau Ibu terapkan? Indikator ketercapaiannya saya ingin coach saya menemukan solusinya sendiri, dapat mengatasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya seperti itu Bu. Baiklah Bu, untuk selanjutnya silahkan Ibu lakukan ya Bu coachingnya. Semangat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu Nenek. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabarnya nih Bu hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat, baik-baik saja Ibu. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Bu, saya juga dalam keadaan sehat. Tapi dari yang saya lihat ada sesuatu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya Bu. Iya Ibu. Sebenarnya saya juga gimana ya Bu? Ada sih yang ingin saya sampaikan ke Ibu, tapi saya bingung Bu mau mulainya dari mana ya gitu. Tapi mohon maaf sebelumnya, Ibu ada waktu? Alhamdulillah Bu, pada saat ini saya sedang ada jam kosong gitu. Apabila Ibu ingin berbagi, saya persilahkan. Barangkali ada yang bisa saya bantu Ibu. Iya Bu, jadi ada permasalahan dalam masalah pembelajaran di kelas nih Bu, yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke, kira-kira nih Bu, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Harapan saya selain mengurangi beban pikiran saya ya Bu, paling tidak mungkin nanti bisa dicari jalan keluar atau solusi terbaik dalam menghadapi permasalahan tersebut. Memangnya ada masalah apa Ibu? Jadi begini Bu, kebetulan itu kalau saya perhatikan itu ya Bu, anak-anak itu mereka cenderung kurang disiplin dalam masuk kelas, terutama kalau habis istirahat itu. Mereka jadi seolah-olah itu kasarnya jadi lebih betah di kantin gitu. Begitu bel masuk mereka nggak langsung masuk ke kelas, malah masih betah di sana saja itu Bu. Ya,
dari permasalahan tadi yang Ibu sampaikan bahwasanya siswa itu lebih betah di kantin daripada masuk ke kelas, apakah Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut, Bu? Iya, selama beberapa waktu saya amati ya Bu, saya telusuri, bahkan saya tanya ke anaknya, kenapa kalau sudah selesai bel istirahat, selesai di sudah waktunya lagi masuk ke jam pelajaran berikutnya, kenapa kalian masih saja di kantin, tidak segera masuk, padahal kan bapak ibu gurunya sudah masuk gitu. Kenapa? Dari beberapa siswa yang saya tanya itu kecenderungannya mereka bilang katanya bosan pembelajarannya ya. Tidak semua sih, tapi ada beberapa mata pelajaran yang menurut mereka monoton gitu. Jadi dilihat gurunya mengajarnya masih mungkin pakai teknik yang itu ya Bu ya, yang lama gitu. Kebanyakan masih ada yang pakai metode ceramah seperti itu. Jadi mungkin kurang menarik buat mereka. Jadi dari hasil penelusuran itu saya perhatikan rata-rata jawabannya sama gitu. Jadi mereka agak malas-malasan untuk ikut pelajaran tersebut, jadi lebih memilih berada di kantin. Meskipun untuk kemudian saya nasihati bahwa belajar penting, jadi tetap disiplin tetap gitu. Intinya mengajak secara persuasif pada anak-anak tersebut untuk tetap masuk ke kelas setelah istirahat selesai gitu. Nah, dari kondisi yang sudah Ibu sebutkan tadi, bahwa mungkin Ibu juga melakukan bertanya kepada guru yang lain gitu, apakah siswa tersebut mengalami hal yang serupa ketika pelajaran yang lain. Nah, kira-kira kondisi ideal apa yang Ibu harapkan pada murid tersebut, Bu? Jadi kondisi ideal yang saya harapkan ya murid bisa disiplin dengan masuk kelas tepat waktu, baik itu di pagi hari saat jam pertama maupun setelah istirahat pertama ataupun setelah istirahat kedua. Itu mereka juga disiplin masuk. Kemudian saya tanya juga dengan rekan-rekan guru yang lain metode yang mereka ajarkan, dan ternyata memang ada di beberapa mapel yang masih menggunakan metode lama ya Bu, masih pakai ceramah. Ditambah lagi kalau obrolan saya ini dengan teman-teman itu karena mungkin di sekolah saya itu ada beberapa guru yang mendekati masa purna bakti nih Bu. Jadi mungkin ya karena sebentar lagi mau selesai, jadi ya metode yang digunakannya ya sudah apa adanya saja gitu. Kemudian juga ada beberapa guru-guru muda yang memang harus diberikan masukan supaya, karena muda ya harus tetap semangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didik gitu. Nah, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk memotivasi belajar siswa agar tidak keenakan di kantin dan malas untuk ke kelas gitu, Bu? Kalau untuk di kelas saya sendiri memotivasi belajar di mata pelajaran yang saya ampu itu biasanya saya pakai permainan Bu, kan kalau anak-anak lebih suka bermain gitu. Jadi materi tetap tersampaikan tapi dengan cara yang mereka sukai gitu. Disesuaikan juga dengan kebutuhan belajar mereka apa gitu. Nah di situ juga saya ngobrol dengan rekan yang lain, saling berbagi praktik baik, berdiskusi untuk pemenuhan kebutuhan siswa tersebut. Jadi sedikit demi sedikit memberikan persamaan persepsi lah, bahwa kita sebagai guru harus tetap memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan oleh siswa tersebut. Nah, terus untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi telah disampaikan gitu, kira-kira ada tidak metode yang pernah atau berhasil Ibu lakukan sebelumnya? Sebelumnya pernah ada metode Bu, saya coba open class Bu. Jadi kan selain memotivasi belajar siswa itu sendiri, saya juga harus membuka pemahaman rekan sejawat saya yang lain, bahwa tadi menyamakan persepsi bahwa kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada siswa kita. Makanya saya pernah lakukan open class. Jadi silahkan
rekan-rekan yang lain melihat saat saya mengajar, kemudian memperhatikan perbedaan reaksi siswa ataupun respon siswa saat mengikuti pembelajaran saya tersebut gitu. Gitu. Selain open class juga rencana sih, ini baru rencana ya Bu ya. Tapi Bagaimana Bu, sudah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Ibu sudah selesai proses coachingnya dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Apa yang Ibu rasakan? Saya menjadi ini ya Bu, saya menjadi lega gitu. Bahagia sekali dimana coach saya bisa lebih terbuka, bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Bu. Alhamdulillah. Tadi saya juga sudah melihat dan mengamati Ibu coaching dengan pendekatan Tirta ya Bu. Ya. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah diterapkan. Iya Ibu, terima kasih bantuan dan pengamatannya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena adanya pertanyaan berbobot mampu lebih menggali potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya Bu. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan kita juga dapat ilmu dari sini ya Bu. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah berkenan untuk menjadi pengamat bagi proses coaching saya bersama coach. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat Dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.